Oke guys, sekarang saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Insinyur Tri Prasetyo, STNU. Bapak selamat siang Pak. Selamat siang. Beliau adalah kepala kabit di bidang research study dan alumni di kampus kita. Beliau juga sebagai dosen di teknik informatika. Bapak, ini saya dari mahasiswa sistem informasi Pak. Izin untuk wawancara Pak untuk tugas UAS untuk mata kuliah kecerdasan personal dengan dosen pengampu Bapak Baru. Pak, izin ya Pak untuk bertanya. Saat ini Bapak memiliki gelar akademik Pak yang sangat kokoh di bidang ilmu komputer, yaitu Eskom dan Infom, sekaligus teknik Pak, ST dan insinyur. Bagaimana perpaduan disiplin ilmu ini memengaruhi cara Bapak berpikir Pak? Berpikir, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah rekayasa teknologi di lingkungan kerja Bapak. Oke, baik, terima kasih Gilang. Jadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas pertanyaan yang kamu ajukan, memang disiplin ilmu yang Bapak ambil selama ini S1 dan S2 teknik informatika dan juga teknik elektro itu memang berkaitan dengan dunia keteknikan semua. Nah, adapun memang dari jurusan tersebut memang memperkuat daya saing maupun keunggulan dari sisi teknis Bapak. Nah, bagaimana mempengaruhi sisi teknik tersebut? Memang pertama-tama dalam sisi hal pembelajaran itu memang sangat sulit awalnya ketika memang mengaku ataupun mengambil jurusan tersebut. Tapi seiring berjalan waktu, ketika memang sudah Bapak ambil dan kemudian memang Bapak menyukai dengan jurusan tersebut, itu membuat Bapak dapat menyelesaikanlah tugas-tugas keteknikan maupun kerekayasaan yang memang diberikan oleh pimpinan. Itu menjadi landasan Bapak juga ketika Bapak melanjutkan ke bidang profesi insinyur. Itu bidangnya adalah bidang yang sama, yaitu teknik informatika. Seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Bapak sekarang menjabat sebagai kepala bidang di Alkam. Jadi menuntut Bapak berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari rektorat, dekanat, pimpinan korporasi hingga mahasiswa magang. Nah, strategi komunikasi interpersonal apa yang Bapak gunakan agar pesan teknis dapat tersampaikan secara efektif kepada pihak non teknis? Terkait dengan itu, memang karena background pendidikan Bapak adalah teknik ya, informatika dan juga elektro, memang ada kesulitan terkait dengan menjembatani bahasa-bahasa secara teknis. Kalau dalam sisi anak magang, memang ada beberapa anak magang yang bukan teknik. Jadi ketika Bapak memberikan arahan dan konsep harus secara general. Tapi ketika memang memberikan tugas dan juga arahan maupun konsep dan juga pola ke mahasiswa yang memang teknik, itu memang lebih mudah. Adapun kepimpinan itu memang kita harus bahasnya adalah secara general, baik secara sosial humaniora maupun secara sains dan juga teknologi. Itu yang memperkaya juga kemampuan Bapak dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun proyek-proyek yang diberikan oleh pimpinan, dan itu memang harus bisa betul-betul kita memberikan penjelasan kepada pimpinan baik secara teknis maupun secara general, dan itu wajib. Memang itu agak berat di awalnya, tapi ketika kita punya beragam pimpinan dan juga ada beberapa anak magang yang memang program studinya berbeda, itu harus kita biasakan, dan itu sebetulnya meningkatkan kemampuan Bapak sebetulnya secara tidak sadar dalam hal mengatur pola pekerjaan maupun memberi konsep baik secara teknis maupun non teknis. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam pengembangan sistem yang sekarang ini kan Pak, Bapak berkolaborasi erat dengan LPDI Pak. LPDI, para kaprodi dan direktur 3. Bagaimana Bapak memimpin tim teknis dan mengelola koordinasi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih Pak, instruksi atau miskomunikasi? Oke, terkait dengan sistema ini merupakan sistem yang cukup besar sebetulnya, baik dalam sisi menu maupun volume data. Karena semua mahasiswa di tingkatan S1 itu wajib, terutama yang angkatan sejak 2022 hilang.
Sejak angkatan 2022 itu sudah dinyatakan memang wajib mengupload kegiatan apapun terkait dengan rekognisi kegiatan, luaran, publikasi, dan juga prestasi sampai beasiswa itu menggunakan sistem Sispema. Adapun memang berkaitan dengan kerjasama maupun jajaran pimpinan program studi dan juga wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan itu memang kita harus betul-betul pelan-pelan dan juga menyeluruh. Terkait dengan Sispema itu memang sedang dirombak oleh Pak Wakil Rektor 3. Dengan ini dia merombak beberapa menu yang tadinya memang agak rancu beberapa ketika melakukan penguploadan itu menjadi lebih spesifik sekarang dan juga terarah, kemudian juga presisi. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan itu tidak lagi menanyakan kira-kira uploadnya di kegiatan yang mana. Dan itu pun memudahkan program studi dan juga ketua program studi ketika memberikan arahan untuk mengupload semuanya kegiatan di Sispema. Jadi sekarang itu sistemnya lebih terarah, spesifik, sehingga program studi ketika memberikan arahan ke mahasiswanya masing-masing itu menjadi lebih mudah. Lebih mudah digunakan sama mahasiswa itu berarti ya? Betul, lebih mudah digunakan.